Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan bergabung kembali di Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Saudara-saudaraku, hari ini di hari Jumat di tanggal 28 Ramadan, bertepatan juga dengan 28 Maret 2025. Kita sudah pada di hari-hari terakhir, tinggal 2 hari lagi atau 3 hari lagi dengan hari ini kita sudah selesai menunaikan kewajiban kita untuk ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan. Dan sebagai penutup dari kewajiban kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Dan siapa yang harus mengeluarkan? Tentu yang mampu. Dan kalau kita melihat dari sisi besarannya, maka zakat fitrah ini tentu banyak sekali yang mampu untuk mengeluarkan. Yang kadang-kadang di hari ini banyak orang yang mengeluarkan zakat fitrah, tetapi kemudian dalam konteks tertentu dia termasuk orang yang berhak menerima zakat juga, Nah, apa sih keutamaan dari kita menunaikan ibadah zakat fitrah ini? Di podcast ini kita coba untuk menyampaikan apa manfaat dan keutamaan kita berzakat, apa hikmah di balik perintah ini. Secara ilmu fikih, jadi zakat fitrah adalah sebuah kewajiban, Jadi ibaratnya ketika itu diperintahkan, maka kita tidak perlu dengan banyak alasan, langsung sami'na wa ata'na. Namun demikian, sebagai orang yang manusia yang berpikir, selalu kita mencoba untuk mencari hikmah di balik perintah, mencari hakikat di balik syariat. Nah, salah satu yang mencoba menemukan apa itu hakikat dari zakat fitrah ini adalah Rahmat Salahuddin, dosen pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang hari ini coba saya kutip untuk di-sharekan kepada saudara-saudaraku semua di mana saja menyaksikan podcast saya ini. Yang pertama, keutamaan kita mengeluarkan zakat fitrah adalah bukti kualitas keimanan kita. Manfaat zakat yang pertama adalah penentu kualitas keimanan seseorang. Orang yang berzakat itu sesungguhnya sebagai bukti kualitas keimanannya, karena di situ sudah diperintahkan untuk melaksanakan zakat. Bahkan pada zaman Abu Bakar, orang yang tidak mau berzakat akan diperangi. Jadi zakat pertama kali beliau sebagai khalifah banyak membangkangnya. Mengapa mereka membangkang? Karena dipikirkan adalah selesainya masa kepemimpinan Rasulullah, maka manusia bisa kembali pada kebiasaan sebelumnya. Orang yang ragu atas kewajiban harta yang dikeluarkan, berarti kualitas keimanan orang tersebut masih dipertanyakan. Kemudian yang kedua, apa keutamaan kita mengeluarkan zakat fitrah adalah mengunduh rahmat Allah. Dengan berzakat,
umat muslim akan mendapatkan kemurahatian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperlihatkan hal tersebut dalam Al-Waqiah ayat 73 sampai 75. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah lah yang berkehendak atas semua yang terjadi. Bahwa dengan adanya zakat fitrah, Allah akan memberikan lebih banyak nikmat. Oleh karena itu, orang yang berzakat tidak hanya diberi kehidupan, tapi juga diberikan biaya hidup, rezekinya akan dilimpah ruahkan. Namun dengan catatan bahwa orang yang memberikan tadi karena apa? Namun dengan catatan bahwa orang tersebut memberikan zakat karena tanpa hitung-hitungan ya. Misal ada seorang yang memberikan zakat 100.000, namun ia meminta imbalan 1 juta. Hal itu bisa saja terjadi, tapi tidak ada rahmat Allah di dalamnya. Jadi tidak boleh hitung-hitungan gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, keutamaan dari zakat fitrah adalah berbagi sesama. Ada dimensi sosial di sini. Manfaat zakat yang ketiga adalah kesempatan berbagi. Dengan mengeluarkan zakat, maka kita sebagai umat muslim adalah sebuah kesempatan untuk saling berbagi antar sesama. Khususnya mereka yang membutuhkan dan berhak menerima. Salah satu ayat di Al-Quran yang bahas tentang hal ini tercantum pada Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Jadi indikator orang mukmin itu ternyata tidak hanya ibadah kepada Allah, tapi orang mukmin adalah orang yang memuliakan kedua orang tua, memuliakan kerabat dekat, orang yatim, orang miskin, dan inilah salah satunya dengan menunaikan zakat. Kemudian manfaat yang keempat adalah memandirikan mustahik. Manfaat zakat selanjutnya adalah memandirikan mustahik ya. Dengan menunaikan zakat nantinya akan bermanfaat bagi para mustahik. Siapa itu mustahik? Orang-orang yang berhak menerima zakat, agar orang tersebut mampu menjadi muzaki, orang yang memberikan zakat, sehingga nanti orang yang benar-benar membutuhkan zakat semakin sedikit. Lalu bagaimana jika mustahik semakin sedikit? Dalam menaikkan zakat terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima manfaat zakat yang disebut dengan asnaf ya. Bisa jadi juga zakat difungsikan untuk para ilmuwan seperti pada zaman dahulu untuk mengembangkan ilmu Islam. Kemudian manfaat yang terakhir dari kita mengeluarkan zakat fitrah adalah membersihkan harta. Zakat bermanfaat untuk membersihkan harta dari segala yang tidak halal, memastikan bahwa harta yang diberikan adalah halal dan bukan hasil dari cara yang tidak benar. Selain itu, zakat juga berperan dalam pertumbuhan harta, sehingga orang yang memberikan zakat, muzaki, akan mendapatkan pintu-pintu rezeki yang terbuka. Itulah saudaraku ya, 5 manfaat dan keutamaan dari zakat fitrah ya. Yang pertama adalah sebagai bukti kualitas keimanan kita, yang kedua mengunduh rahmat Allah, ketiga berbagi sesama, yang keempat adalah memandirikan mustahik, dan yang kelima membersihkan harta kita. Mari kita tunaikan zakat fitrah ya. Jangan sampai terlewat ya, karena waktu terakhir untuk memberikan zakat adalah sebelum sholat Idul Fitri. Ya, tentu kalau kita mepet-mepet akan sulit ya. Jadi saya kira hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita mengeluarkan zakat itu, dan beberapa panitia zakat termasuk di lingkungan saya memberi batas bahwa hari ini adalah hari terakhir menerima pembayaran zakat ya, supaya kita panitia punya kesempatan untuk membagikan zakat fitrah dengan lebih baik, lebih sempurna, dan tentu tidak tersisa gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mari kita tunaikan
zakat fitrah dengan segala keutamaannya, dan semata-mata karena itu merupakan juga kewajiban kita sebagai insan atau umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.